Kaniki. Niki, gimana Niki? Udah juara gimana Niki? Kaniki gimana Kaniki? Kaniki gimana Kaniki? Kaniki sih gimana? Keadaannya gimana Kaniki? Kaniki gimana? Tadi gimana pemeriksaan Kaniki? Pemeriksaan tadi berapa? Kaniki. Kaniki gimana? Kaniki buka puasa, pakai baju aris gimana Kaniki? Menyesal kan Nyai? Ada permintaan maaf kan Nyai? Kaniki ya mau dibukungan nih. Gak kapok ya? Handphone gue ada yang jatuh deh kayaknya. Handphone siapa? Handphone aku, makasih Bu. Sepatu siapa nih? Sepatu siapa yang copot? Bu, gak bisa Bu. Bos. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, kedua tersangka telah hadir di Polda Metro Jaya hari ini atau tadi pagi jam 10 WIB hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Kemudian kedua tersangka diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga terjadi tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan. Ya, jadi saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung rekan-rekan oleh rekan-rekan kami dari penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ya, nanti kami izin update lagi setelah pemeriksaan dilakukan. Ya, jadi mohon waktu rekan-rekan. Ya, yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk setiap laporan yang masuk ke kami ke Polda Metro Jaya dari tingkat Polsek sampai dengan Polda, ya ada Polsek, ada Polres, ada Polda. Setiap laporan atas dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan masyarakat itu pasti akan kami proses melalui tahapan-tahapan sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, secara proporsional dan juga profesional. Ya, tahapannya ada dari mulai pendalaman, penyelidikan hingga penyidikan dan seterusnya. Ya, jadi mohon waktu rekan-rekan. Ya. Tadi pagi Nikita Mirzani telah diperiksa sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Gue setuju dengan pendapat Bang Deo Lipa yang mengatakan bahwasannya pidana 20 tahun itu seharusnya Nikita Mirzani itu ditahan oleh kepolisian. Kalau berbicara tentang seorang ibu mencari nafkah, hamil, dan lain sebagainya, kayaknya itu nggak masuk di akal. Karena ada banyak sekali contoh ibu-ibu hamil muda dan para pencari nafkah. Bagaimana misalnya orang terjerat TPPU, pemerasan, dan lain sebagainya, pejabat. Mereka kerja juga kan, tapi ditangkap kan? Kayak Mira Hayati, dia juga ditahan kan, pada lagi hamil kan, dan dia seorang ibu kan, dia juga bekerja kan. Terus kenapa Nikita Mirzani ini mendapatkan perlakuan yang seolah-olah sedikit spesial? For your information, pertama yang dilaporin itu adalah si Mail asistennya, ya. Lalu kemudian merembet-merembet. Nah, ternyata
ada keterkaitan dengan si Nikita Mirzani dan juga si Dr. Oki begitu. Oh iya, si Doktif juga. Kita percaya dengan institusi Polri, kita percaya. Tapi tolong Pak, disinilah momentum untuk memperbaiki nama institusi Polri yang memang sudah terlanjur dibuli-buli oleh masyarakat. Nikita Mirzani ini menjadi bahaya ketika apa? Masyarakat tidak mendapat kepuasan dari apa yang mereka harapkan kepada institusi Polri. Toh memang tersangka, jeratannya juga lama sekali, 20 tahun. Saya berharap institusi Polri dapat mempertimbangkan itu untuk menjaga citra dan nama baik institusi Polri. Tunggu. Jadi katanya telah dikeluarkan surat untuk penahanan. Tapi ada dit lain yang tidak mau menandatangani. Apakah benar seperti itu? Kenapa? Ada keberpihakan. Kenapa? Apa karena temenan sama Pinker? Atau bagaimana maksudnya? Atau kasus ini akan melebar kemana-mana yang akan melibatkan jadi entah siapapun juga. Bagaimana ini maksudnya? Gila loh kalau sampai benar ya. Kak Poldanya aja udah ngeluarin surat gitu kan. Tapi hebat, benar berarti rekaman itu yang dikatakan Polela akan bekerja kalau NM yang mengupload gitu. Wah gila sih. Kita nggak tahu ya di belakang dia nelpon siapa, nelpon sana sini, keluar masuk ruang penyidikan. Kenapa lu NM? Kok takut? Katanya kau wanita terkuat di bumi. Yang diduga terjadi tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan. Ya, jadi saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung rekan-rekan oleh rekan-rekan kami dari penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ya. Ya, nanti kami izin update lagi setelah pemeriksaan dilakukan, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan. Ya, yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk setiap laporan yang masuk ke kami, ke Polda Metro Jaya, dari tingkat Polsek sampai dengan Polda, ya ada Polsek, ada Polres, ada Polda. Setiap laporan atas dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan masyarakat itu pasti akan kami proses melalui tahapan-tahapan sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, secara proporsional dan juga profesional. Si Niki ke Polda pakai masker, pura-pura santai padahal jantung berdegup kencang sampai mulut terkunci rapat. Lalu si Mail ke Polda sambil lari-lari. Kenapa ya? Karena takut si Niki keciduk duluan, dia tinggal di belakang. Lalu pengikut si Niki berdoa, ya Allah lindungilah si Niki, ya Allah lindungilah si Niki. Hei, kenapa mesti kalian yang jantungan? Katanya si Niki maha benar, dia super Wonder Woman, ya, orang yang super kuat, kebal hukum. Kok kalian yang jantungan? Kenapa? Takut ya kerajaan Dajjal runtuh. Bang, tadi ada ngomong soal Niki. Tadi kan Niki kan hari ini kan sebenarnya dipanggil, cuman nggak datang tangkap. Iya, kita serahkan aja ke pihak yang berwajib. Ini juga bukan wewenang saya, tapi kalau misalnya suatu saat nanti saya jadi tersangka, saya juga mau seperti dia, ya. Saya nggak akan hadir di panggilan pertama, saya nggak akan hadir di panggilan kedua, ya, dan saya nggak akan hadir di panggilan ketiga. Oke. Ya. Maksudnya semua harus adil. Apa yang diterima oleh Nikita Mirzani bisa diterima juga sama orang lain. Berarti ya. perasaan Nikita kebal hukum atau gimana mungkin? Kalau kebal hukum saya nggak yakin dia kebal hukum, ya. Karena dia juga bukan siapa-siapa kan, dia juga rakyat Indonesia yang sama seperti kita semua punya hak dan punya kewajiban. Itu aja sih, saya nggak yakin dia kebal hukum, nggak ada yang kebal hukum, nggak ada. Oke, thank you semuanya. Aku tuh ada komentar tentang ini, bukannya aku membela DRZ, tapi di kasus ini berarti kita sadar bahwa oh berarti NM tuh bisa dibayar ya, bisa dibayar untuk penggiringan opini, mengeksploitasi followernya gitu. Nah, orang-orang seperti itu bisa sangat berbahaya guys, menggunakan platform yang besar untuk penggiringan opini, mengeksploitasi followernya untuk menguntungkan satu pihak gitu menurut aku.
Kalau dibandingkan dengan kasus pemerasan, malah justru menurut aku harusnya orang ini ditangkap atas kasus ini nih, pasal 1415 melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat atau menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Tapi aku kan bukan orang hukum, jadi aku nggak tahu pasal yang benar tuh dari mana. Mungkin orang hukum bisa komentar ya. Makanya ya, ini orang tuh selalu nimbrung. Kalau ada masalah tuh nimbrung. Masalah bukan masalah dia, nimbrung. Ternyata nih orang bisa dibayar untuk penggiringan opini atau mengeksploitasi followernya. Karena si DAZ-nya tuh bilang bahwa followernya si NM itu selalu percaya atas apapun yang dikatakan si NM. Itu kan bisa sangat berbahaya kalau platformnya dibuat negatif. Dan ternyata bener guys. Wah gila sih ini Indonesia. Gue speechless ada orang-orang yang seperti itu.